Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, alhamdulillah minggu ini kita bisa bertemu lagi di kelas IPA. Setelah minggu lalu kita jeda dulu libur Idul Adha ya. Oke. Minggu ini kita masih membahas materi bab 1 ya. Usaha dan pesawat sederhana. Nah, sebelum masuk ke materi yang baru, Ibu mau membahas dulu tentang tugas yang kemarin yang Ibu tugaskan. Nah, karena ada beberapa di antara kalian yang mungkin kurang paham tentang menentukan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut itu merupakan usaha atau bukan. Nah, sebenarnya untuk mengetahui pernyataan-pernyataan tersebut merupakan usaha atau bukan, itu kita bisa menggunakan rumus yang Ibu kasih atau share ke kalian di pertemuan pertama. Nah, misalkan yang pertama ya, kita bahas dulu satu-satu. Nah, yang pertama, Ariel mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Nah, pertama-tama kita harus mencari tahu dulu yang diketahui di soal tersebut apa aja. Nah, kita masukkan. Nah, diketahui F-nya 10 Newton, gayanya 10 Newton ya. Nah, F itu simbol dari gaya ya. Nah, kemudian S-nya 20 cm atau jaraknya 20 cm. Nah, ditanyakan W karena kita mau mengetahui usahanya ya. Nah, jawab. Masukkan rumusnya. W sama dengan F kali S. Nah, rumus usaha itu W sama dengan F dikali S. Kita masukkan aja nilainya. Nilai F-nya berapa, nilai S-nya berapa. Nah, 10 dikali 20. Nah, ini belum selesai. Nah, karena di soal itu jaraknya itu satuannya cm. Sedangkan di rumus satuan jarak itu adalah meter. Nah, jadi kalian harus mengkonversikan terlebih dahulu cm ke meter. Nah, kalian bisa cek di tangga pengukuran. Nah, untuk mengkonversikan cm ke meter itu naiknya berapa? Berapa tangga? 2 tangga ya. Jadi 20 dibagi 100 berapa? 0,2. Jadi 10 dikali 0,2. Nah, kalau udah gini, biar lebih mudah lagi, kita coret aja nolnya. Sisa 1 dikali 2. Berapa hasilnya? 2 Joule. Nah, karena di sini nilai usahanya ada, berarti yang dilakukan Ariel tersebut merupakan usaha. Nah, karena nilai usahanya ada. Nah, kemudian nomor 2. Mangga bermasa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Nah, sama kayak nomor 1. Nah, catat dulu diketahuinya apa aja. Masanya ya, masa mangga tersebut. Berapa? 500 gram. Kemudian jaraknya 2 meter. Nah, terus ada lagi? Nggak ada ya. Nah, ditanyakannya apa? Usaha. Nah, jawab. Catat dulu, masukkan dulu rumusnya. W sama dengan F dikali S. Nah, nilai F-nya kan nggak diketahui kan ya, di sini nggak ada nilai F-nya, berarti kita harus cari tahu dulu nilai F-nya berapa. Nah, untuk mencari F itu M, rumusnya itu M dikali G. Nah, M itu untuk massa, G-nya itu untuk gravitasi. Nah, berapa? Massanya 500 dikali gravitasinya 10 dikali jaraknya 2. Nah, kenapa G-nya 10? Nah, untuk gravitasi itu dia punya nilai ketetapannya sendiri. Jadi nilai mutlak gitu. Kalau nilai gravitasi itu punya nilainya yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Atau bisa dibulatkan jadi 10. Nah, jadi 500 dikali 10 dikali 2. Nah, berapa hasilnya? Nah, karena massa itu satuannya kilogram, sedangkan di soal massanya itu satuannya gram. Nah, jadi
kalian juga harus mengkonversikan terlebih dahulu gram ke kilogram. Nah, berapa? 500 dibagi 1000 karena dia naik 3 tangga ya. Nah, jadi 0,5 dikali 10 dikali 2. Nah, sama, kita tinggal coret nolnya biar lebih mudah. Tinggal sisa 5 dikali 1 dikali 2. Hasilnya 10 Joule. Nah, karena ini nilai usahanya ada juga, berarti pernyataan nomor 2 itu merupakan usaha. Berapa usahanya? 10 Joule. Oke, kita lanjut nomor 3. Salma menginjak telur dengan gaya 5 Newton sehingga telur tersebut pecah. Nah, catat dulu diketahuinya apa aja. F-nya 5 Newton, jaraknya nggak ada ya. Kita anggap 0 meter. Nah, ditanyakan W, dijawab W sama dengan F dikali S. F-nya 5, S-nya 0, berarti nilainya 0 karena berapapun angkanya atau nilainya, ketika dikalikan 0 itu hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi yang dilakukan Salma ini bukan merupakan usaha karena nilai usahanya tidak ada ya, alias 0. Nah, lanjut nomor 4. Balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 20 meter. Nah, apa aja yang diketahui dari soal tersebut? Nah, masanya 2 kg, gayanya 40 Newton, jaraknya 2 meter. Yang ditanyakan usaha, dijawab W sama dengan F dikali S atau usaha dikali gaya dikali jarak. Nah, nilai F-nya ada, nilai S-nya ada, tinggal dimasukkan nilainya. Nah, 40 dikali 2 berapa? 80 Joule. Nah, berarti pernyataan nomor 4 merupakan usaha karena nilai usahanya ada 80 Joule. Nah, begitu. Semoga kalian bisa lebih paham lagi tentang pernyataan-pernyataan tersebut ya, sehingga kalian bisa membedakan yang mana usaha, yang mana bukan merupakan usaha. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang baru. Oke, berbicara tentang usaha akan erat kaitannya dengan energi. Nah, contohnya sama ketika yang kemarin Ibu bahas tentang balok ya. Nah, ketika kita ingin menggerakkan atau memindahkan balok, nah dari sebelah kiri ke sebelah kanan, nah otomatis kita melakukan usaha terhadap balok tersebut. Nah, dari mula-mula diam baloknya sehingga balok tersebut bergerak ke arah sebelah kanan. Nah, itu merupakan usaha yang kita lakukan terhadap balok dengan gaya tertentu sehingga balok tersebut berpindah tempat ke sebelah kanan. Nah, menimbulkan energi. Nah, energinya energi apa? Energi gerak karena baloknya itu bergerak. Nah, energi gerak atau energi kinetik gitu ya. Nah, tentang energi ini kita nanti akan kita bahas macam-macam energi di materi berikutnya. Nanti pokoknya kita akan bahas tentang energi ya. Oke. Nah, energi ini tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, jadi energi ini hanya bisa diubah bentuknya. Jadi dari energi satu ke energi yang lain. Contohnya setrikaan. Nah, untuk panas berarti kita menggunakan listrik. Nah, energi listrik diubah menjadi energi panas sehingga setrikaannya itu menjadi panas ya. Nah, kayak gitu. Atau lampu, energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, atau yang lain-lain. Nah, hal ini menyebabkan bahwa energi tersebut disebut dengan hukum kekekalan energi. Nah, jika sebuah gaya melakukan usaha pada sebuah benda, akan terjadi perubahan energi pada benda tersebut. Besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial. Nah, bisa dirumuskan W sama dengan
EK atau energi kinetik. Nah, W sama dengan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Nah, atau usaha atau W sama dengan setengah dikali M dikali V2 dikurangi V1 atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, atau untuk perubahan energi potensial itu rumusnya W sama dengan EP atau energi potensial, atau W sama dengan energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal, atau W sama dengan setengah dikali M dikali H2 dikurangi H1. Nah, jadi energi kinetik itu berhubungan dengan kecepatan yang disimbolkan dengan huruf V ya. Kalau energi potensial itu berhubungan dengan ketinggian atau disimbolkan dengan H. Jadi mudahlah membedakan energi potensial sama energi kinetik, energi potensial dengan energi kinetik seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan laju energi? Nah, laju energi setiap waktu adalah daya yang dilakukan benda yang melakukan usaha dalam setiap waktu. Nah, jadi dapat dirumuskan. Jadi P sama dengan W per T sama dengan EK per T sama dengan EP per T. Nah, jadi untuk mencari daya itu bisa menggunakan rumus W per T atau bisa menggunakan rumus P sama dengan energi kinetik per T atau bisa juga dengan P sama dengan energi potensial per T. Nah, di mana W-nya itu merupakan usaha, satuannya Joule, EK perubahan energi kinetik, satuannya Joule juga, EK1 energi kinetik awal, EK2 energi kinetik akhir, P-nya daya, satuannya Joule per second atau watt, EP energi perubahan energi potensial, EP1 energi potensial awal, EP2 energi potensial akhir. Terus T-nya itu waktu dan V-nya, ketinggalan V-nya itu kecepatan. Kecepatan satuannya meter per second. Nah, contoh. Nah, misalkan di sini ada soal apabila setiap pekerja memindahkan 30 karung beras yang beratnya masing-masing 20 Newton secara satu persatu pada jarak 5 meter. Berapakah usaha yang dilakukan setiap pekerja? Nah, kita harus ketahui dulu apa aja yang kita ketahui dari soal tersebut. Nah, diketahui gayanya 20 Newton. Terus banyaknya karung itu 30 karung. Terus jaraknya 5 meter. Nah, ditanyakan usahanya. Dijawab W sama dengan F dikali S dikali jumlah karung. Nah, tinggal masukkan aja nilainya. W sama dengan 20 dikali 5 dikali 30. Berapa hasilnya? 3000 Joule. Nah, itu usahanya. Usaha para pekerja yang dilakukan para pekerja gitu ya. Nah, kemudian bagaimana jika pekerja A memindahkan 30 karung beras dalam waktu 60 second, sedangkan pekerja B dalam waktu 30 second. Nah, kita mau mencari tahu tentang daya dari pekerja tersebut. Nah, tinggal dimasukkan aja. Nah, yang ditanyakannya itu kita mau mencari tahu tentang dayanya ya. Nah, dijawab P sama dengan W per T. Nah, kenapa W per T? Karena yang diketahuinya juga usaha dan waktunya. Nah, usahanya 3000 Joule, waktunya itu waktu pekerja A 60 second dan waktu pekerja B 90 second. Nah, tinggal masukkan aja. Untuk pekerja A yaitu P sama dengan W per T. Berarti P sama dengan 3000 dibagi 60. Maaf, ini bukan dikali ya, tapi dibagi gitu. 3000 dibagi 60 berapa hasilnya? 50 watt. Nah, atau 50 Joule per second. Nah, kemudian untuk pekerja B, P sama dengan W per T. Nah, P
P untuk W itu P sama dengan W-nya 3000 dikali T untuk B-nya 90 second. Nah, ini juga dibagi ya, mohon maaf. Nah, jadi berapa hasilnya? 33,3 watt atau joule per second. Nah, contohnya udah di Ibu kasih, semoga kalian paham. Nah, lanjut ke soal. Nah, tugas kalian ini ada 4 soal, kalian kerjakan. Untuk jika kalian kurang paham, tinggal di Wapri atau yang di asrama, tinggal datang aja ke wali kelas, kita sharing lagi tentang soal-soalnya atau materi-materi yang belum kalian pahami, nanti kita bahas sama-sama. Nah, untuk soal ini ada 4 soal, kalian kerjakan. Ibu tunggu sampai jam 12 siang ini. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan benar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.